Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kami ucapkan kepada Budian Ulfa Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Kami dari kelompok 8 kelas D4 Psikologi akan menguraikan hasil rancangan ide usaha kami yang bernama e-Zine sesuai dengan tahapan dari design thinking. Video kali ini kami buat sebagai wujud tugas untuk memenuhi nilai akhir dari mata kuliah kewirausahaan sendiri. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Zafira Rahma Aulia, Haikal Zafran, Amanda Seva Pramestika, dan Hafiz Nur Atorik. Pertama-tama, kami akan masuk ke dalam penjabaran tahap empathize. Tahap ini merupakan tahap paling awal dalam pembuatan design thinking. Pada tahap ini, kami melakukan pendekatan akan kebutuhan masyarakat yang menjadi calon customer atau target pasar dari ide usaha kami nantinya melalui analisis permasalahan yang dialami dengan menggunakan pemahaman empatik. Berdasarkan hasil analisis masalah di masyarakat yang menjadi latar belakang dari munculnya ide usaha kelompok kami, yaitu bahwa saat ini merupakan zaman yang sudah berubah menjadi serba digital. Bahkan, hingga urusan mencari nafkah seperti promosi usaha bisnis atau sekedar membuat logo, poster, brosur, hingga media sosial perusahaan sudah bertransformasi kepada digitalisasi. Selain itu, gencarnya branding produk atau sebuah proyek dengan digital sebagai media menjadi salah satu alasan utama juga ranah editing dan desain baik dari foto maupun video banyak dibutuhkan dan menjadi ranah yang menjanjikan bagi para pelaku usaha yang ada di bidang ini. Berikut terdapat beberapa poin masalah yang menjadi highlight dari kebutuhan masyarakat yang melatar belakangi usaha kami. Yang pertama yaitu adanya pandemi COVID-19 yang membatasi pergerakan bisnis dan usaha, sehingga menghambat masyarakat dengan potensi di bidang desain grafis maupun yang membutuhkan. Yang kedua yaitu kebutuhan akan jasa desain grafis memiliki tingkat yang relatif tinggi bagi keperluan bisnis. Selain itu, kebutuhan jasa desain grafis juga dibutuhkan untuk pekerjaan di bidang digital dan komunikasi seperti sosial media, yang mana sangat jelas menjadi tempat paling efektif sebagai ladang pertukaran ekonomi saat ini. Besarnya minat serta bakat pada bidang jasa desain grafis juga meningkat di masyarakat. Namun, masih sangat minim wadah yang dapat menjadi solusi dari kebutuhan-kebutuhan masyarakat tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap define. Tahap define ini merupakan saat kita mengidentifikasi masalah yang sudah kita rumuskan pada tahap empathize. Kami mengacu pada data lapangan yang pertama yang diambil dari Kementerian Koperasi dan UKM yang merilis rasio wirausaha pada tahun 2016, di mana sebelum 2016 itu sebesar 3,6% dan pada saat tahun 2016 itu sebesar 3,1%. Artinya dari hal ini, dari data ini, rasio kewirausahaan Indonesia sudah melampaui batas minimal rasio kewirausahaan sebuah negara ini 2% biasanya. Selain itu lewat analisis yang kami lakukan, lewat studi regulator, di mana kami sering menemukan masalah yang dialami oleh pengusaha UMKM yang bergerak di bidang digital dan komunikasi. Alasan terhambatnya itu merupakan kurangnya pemenuhan jasa melakukan desain grafis yang telah dikumpulkan dan ditemukan pada data sebelumnya. Kemudian masuk kepada tahap design thinking yang ketiga yaitu ideate. Tahap ini merupakan tahap di mana kami mengumpulkan berbagai ide untuk membantu menyelesaikan masalah yang telah dianalisis. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di masyarakat, kami mencoba melakukan brainstorming untuk mencari solusi yang paling tepat. Maka sampailah pada munculnya ide usaha yang bergerak di bidang penyediaan jasa yang dapat mempertemukan freelancer editor maupun desainer dengan pencari jasa tersebut, dengan fitur-fitur yang mempermudah pengguna dan pencari jasa sesuai dengan kebutuhannya yang kami beri nama e-Zine. Nama usaha e-Zine merupakan akronim dari Easy Design yang memiliki arti desain yang mudah. Nama ini memiliki harapan bahwa pelanggan akan dimudahkan dalam urusan desain dengan menggunakan jasa layanan kami. Sesuai dengan tujuan dari ide usaha ini, yaitu untuk membantu mendapatkan informasi seputar desain grafis dengan cara yang mudah, yaitu dengan mengunjungi sebuah website. Berbicara mengenai website, berikut kami jabarkan output yang kami harapkan akan dihasilkan dari ide usaha kami. Yang pertama adalah berbentuk website itu sendiri yang berguna sebagai transaksi antara klien dengan penyedia jasa. Kemudian yang kedua adalah sebagai wadah bagi para desainer grafis untuk dapat terus berkarya dan menghasilkan keuntungan timbal balik dengan membantu pencari jasa. Ketiga adalah UMKM diharapkan bisa mendapat solusi masalah usaha dan menikmati jasa dengan harga yang terjangkau. Dan yang terakhir adalah sebagai tempat sharing atau saling bertukar ilmu pengetahuan seputar desain grafis dari fitur yang kami berikan. Berikut merupakan rancangan anggaran biaya dari ide usaha e-Zine. Dengan total RAB sebesar Rp7.450.000. Total tersebut diperoleh dari pengeluaran yang kami butuhkan untuk mewujudkan ide usaha e-Zine. Kebutuhan pengeluaran tersebut yang pertama yaitu dana pembuatan website sebesar Rp2 juta,
Kemudian yang kedua yaitu dana untuk maintain website selama 1 tahun sebesar Rp800.000. Yang ketiga, dana untuk promosi di social media ads selama 3 bulan sebesar Rp1.650.000 per 3 bulan, dan soft selling by designer influencer sebesar Rp3 juta dalam 3 kali promote. Berikutnya kami akan menjelaskan mengenai prototipe yang telah kami rancang. Yang pertama adalah cover. Cover merupakan tampilan awal ketika customer membuka website kami. Pada cover itu sendiri, customer dapat melihat logo dari e-sign, lalu ada fitur pencarian, lalu ada fitur menu pada pojok kanan atas, fitur about, fitur home, fitur katalog, dan juga fitur shop. Pada fitur about, customer dapat melihat informasi atau penjelasan terkait apa itu e-sign. Lalu pada menu home, customer dapat melihat berbagai tips and trik dan juga video-video menarik terkait desain. Lalu customer juga dapat melihat referensi-referensi desain pada menu katalog mulai dari logo, poster, brosur, kartu, media sosial, dan lain sebagainya. Customer juga dapat memilih berbagai paket harga pada menu shop. Customer juga dapat menghubungi desainer dengan cara memilih desainer mana yang ingin dihubungi melalui daftar desainer. Caranya cukup mudah, customer cukup mengklik kontak your designer. Customer juga dapat berkomunikasi bersama desainer yang dipilih melalui direct message. Apabila telah terjadi kesepakatan antara customer dan juga desainer, maka customer dapat memilih metode pembayaran melalui payment option. Selain fitur-fitur tadi, terdapat fitur customer service, kontak person, dan juga offline address yang dapat dilihat oleh customer. Tahap selanjutnya adalah tahap tes. Tes merupakan tahap terakhir dari tahap design thinking. Di tahap ini, prototipe yang telah diinderakan dalam bentuk visual mulai disebar dan dilakukan pengujian. Dari tahap ini nantinya akan didapat evaluasi yang akan digunakan untuk penyempurnaan produk agar menjadi solusi terbaik dari masalah yang melatar belakanginya. Kelompok kami akan menampung segala kritik dan saran sebagai evaluasi melalui Google Form yang nantinya akan kami sediakan dan dapat diisi setelah mencoba menggunakan fitur-fitur dalam prototipe. Kami menampilkan hasil statistik maupun deskriptif evaluasi prototipe website kami dari Google Form yang akan kami sebar. Buat nama tokoh udah, nentuin produknya udah, survei bahan baku juga udah. Apa ya yang belum? Oh iya, desain logo. Tapi aku nggak bisa desain. Mau rekrut tim desain tapi budget nggak cukup. Gimana ya? Tenang, sekarang kan ada e-sign. E-sign merupakan solusi jasa desain grafis yang bisa bantu promosi usaha kamu loh. Mulai dari logo, poster, banner, brosur, bahkan sosial media semuanya ada. Takut harganya mahal? Tenang aja, e-sign menyediakan berbagai paket harga yang bisa disesuaikan sama budget kamu loh. Ada juga video-video seputar tips and trik desain yang bisa nambah wawasan kamu. Cara ordernya juga gampang banget. Kamu bisa lihat pilihan desain yang ada di menu katalog, atau juga bisa langsung klik menu shop untuk order. Lalu pilih paket harga, lalu klik icon keranjang dan pilih metode pembayaran. Kamu juga bisa custom desain sendiri loh. Caranya tinggal klik menu shop, lalu pilih menu contact your designer, dan pilih desainer sesuai dengan profil dan portofolionya. Sampaikan konsep logo yang kamu inginkan melalui DM, sepakatin harga, lalu pilih metode pembayaran. Gampang kan? Yuk temuin desain kamu di e-sign. Is your graphic design. Selanjutnya, kami mencoba mencari tahu terkait bagaimana pendapat pelanggan terhadap website yang telah kami buat. Caranya, kami melakukan penyebaran desain prototipe e-sign sebagai uji coba sekaligus pengumpulan data penilaian kepada pelanggan terhadap rancangan website yang telah kami buat. Tujuannya adalah selain menjadi penilaian terhadap rancangan website, data tersebut juga kami gunakan sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan berikutnya. Dari penyebaran Google Form evaluasi yang telah kami buat, terdapat 92,3% responden menjawab baik pada pertanyaan terkait kelengkapan fitur. Lalu 94,9% menjawab baik pada pertanyaan terkait kemenarikan desain. Lalu 100% menjawab baik pada pertanyaan terkait kemudahan fitur, dan juga 100% menjawab baik pada pertanyaan terkait pemenuhan kebutuhan. Kami juga mencoba untuk mengumpulkan berbagai komentar dari pelanggan terkait website yang telah kami buat. Komentar yang pertama mengatakan website e-sign sangat menarik dan tidak membosankan. Lalu yang kedua mengatakan fiturnya sangat membantu. Lalu selanjutnya mengatakan, website e-sign sangat membantu dalam menemukan jasa desain grafis, fitur yang diberikan sangat mudah dipahami, serta tampilan website yang disajikan sangat menarik. Selanjutnya, terdapat responden yang menyatakan, bagus, warna desainnya juga mencolok, jadi menarik buat digunakan. Tidak ada kritik dan saran ya. Lalu terdapat responden yang mengatakan sudah cukup baik, lalu paket lengkap, baik semua, dan juga good. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.